Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin, alhamdulillah kita kembali bersama dalam pembelajaran jarak jauh Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Saya doakan semoga dalam keadaan baik dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan jangan lupa kuotanya dicek ya, semoga memenuhi, mencukupi sampai pembelajaran akhir. Anak-anakku kelas 9, sebelum saya sampaikan materi ya, tolong diperhatikan videonya sampai akhir dan bukunya disiapkan. Nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester Gasal. Bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 2 sampai 10. Sebelum ke pembahasan mengenai interaksi antar negara Asia dan benua-benua lainnya, kita bahas dulu mengenai pengertian dari benua dan samudra. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering, karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Sini ada peta dari benua. Contohnya benua Asia ini di tengah-tengahnya tidak mendapatkan pengaruh dari angin laut. Kemudian perairan yang memisahkan antar benua ini dinamakan samudra atau juga samudra, yaitu hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Selanjutnya, sejarah terbentuknya benua dan samudra. Menurut teori pergeseran benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continent and Ocean tahun 1912. Menurut Wegener, bahwasanya dulu 200 juta tahun yang lalu, daratan yang ada pada saat ini itu menjadi satu, yang dinamakan dengan benua Pangaea. Lautannya juga satu, yaitu Samudra Patalasa. Kemudian pada 135 juta tahun yang lalu, benua Pangaea pecah menjadi dua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Pada 35 juta tahun yang lalu, benua Laurasia dan Gondwana pecah kembali. Ini yang benua Laurasia itu pecah, yang mana pada saat ini itu menjadi bagian dari Amerika Utara, kemudian sebagian menjadi benua Eropa dan Asia. Sedangkan benua Gondwana pecah menjadi bagian dari benua Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia. Benua-benua tersebut pecah kemudian bergeser terus-menerus sampai seperti yang kita lihat pada bentuk benua pada saat ini. Bukti teori pergeseran benua, jadi yang menjadi bukti dari teori Alfred Wegener tadi, yang pertama yaitu kesamaan garis pantai Amerika bagian timur dan bagian Afrika jika disatukan kembali seperti puzzle. Jadi bisa dilihat gambar ini antara benua Amerika dan Afrika, garis pantainya mempunyai kesesuaian, yang mana jika didekatkan dari benua-benua tersebut, itu ibaratnya seperti puzzle yang pas.
Kemudian bukti kedua, fosil-fosil dinosaurus yang ditemukan di seluruh penjuru dunia juga menunjukkan bahwa bumi ini pernah terdiri dari satu daratan saja. Jadi di sini ada fosil-fosil dari dinosaurus. Ternyata antara daratan yang satu dengan daratan lainnya itu mempunyai kesesuaian atau kesamaan dari fosil dinosaurus. 3 fosil tanaman di India, Afrika, Australia, Antartika ini juga mempunyai kesamaan. Nah, ini yang menjadi bukti dari teori pergeseran benua yang disampaikan atau yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Kemudian bagaimana teori pergeseran benua menurut Al-Quran? Teori pergeseran benua yang disampaikan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912 baru dipercaya kebenarannya setelah 30 tahun Alfred meninggal. Jadi Alfred meninggal itu pada tahun 1930-an dan teorinya dari pergeseran benua ini baru dipercaya oleh peneliti-peneliti yang lain pada tahun 1960-an. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran yang lebih dulu turun pada 15 abad yang lalu atau 1500 tahun yang lalu, di tengah peradaban manusia yang belum modern, telah menunjukkan kebenarannya. Kebenaran ini dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 88, yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 88. Menurut Harun Yahya, gerakan gunung-gunung itu disebabkan gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma. Sungguh Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, memang daratan yang kita tempati ini itu mengapung di atas lapisan magma. Jadi sangat mungkin jika daratan-daratan ini mengalami pergeseran. Ini terjadi kesesuaian antara teori pergeseran benua yang disampaikan Alfred Wegener dengan Al-Quran yang lebih dulu turun, yaitu 15 abad yang lalu. Penelitian sekarang, bahasanya benua Australia yang dekat dengan Indonesia setiap tahunnya itu bergeser kurang lebih 7 cm. Diperkirakan 50 juta tahun yang akan datang, Australia bergabung dengan Asia Tenggara. Di Australia itu bergeser ke utara setiap tahunnya itu kurang lebih 7 cm. Dan nanti diperkirakan 50 juta tahun itu akan menyambung ya, atau bergabung dengan Asia Tenggara. Ya nanti kita lihat aja ya 50 juta tahun yang akan datang. Kemudian pembagian benua dan samudra. Benua dibagi menjadi 6, yaitu benua Asia, yaitu benua yang paling luas, yang mana luasnya ini mencapai lebih dari 1/4 permukaan bumi, ya daratan di permukaan bumi. Kemudian ada benua Amerika yang melintang ya dari lintang utara sampai lintang selatan. Kemudian ada benua Afrika, benua Antartika yang berada di kutub selatan, benua Eropa yang berbatasan dengan benua kita yaitu benua Asia, kemudian benua Australia, benua yang paling sempit. Samudranya ada Samudra Pasifik, ini samudra yang paling luas, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik yang berada di kutub utara. Profil dari benua. Benua Asia adalah benua terluas di dunia, yang mana luasnya melebihi 1/4 dari seluruh permukaan bumi.
Letak astronomis dari benua Asia yaitu 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Batas wilayah dari benua Asia. Benua Asia bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat berbatasan dengan benua Eropa, yaitu Laut Hitam, Selat Bosporus, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Bagian timur benua Asia berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Kemudian benua Asia mempunyai 6 iklim, yaitu iklim gurun yang ada di Asia Barat atau biasa disebut dengan Timur Tengah, iklim kutub berbatasan dengan Asia Utara, yaitu di wilayah Siberia, iklim kontinental di Gurun Gobi, iklim sedang di Mongolia, iklim tropis seperti di negara kita, di Asia Tenggara, iklim subtropis di Asia Timur. Negara-negara di benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Untuk negara-negaranya, anak-anak bisa dilihat di bukunya halaman 3-4. Kemudian, untuk benua Amerika dan seterusnya akan saya jelaskan pada pertemuan pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Terima kasih. Sekian materi kali ini, sampai bertemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.